Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa an'im ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. وأصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين آمين يا الله يا رب العالمين. Alhamdulillah wa syukur lillah. Apa kabar semuanya jamaah? Alhamdulillah. Yang sehat semoga senantiasa dijaga kesehatannya oleh Allah. Kalau ada keluarga yang sakit, Allah sembuhkan, Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesabaran, Allah berikan pahala, Allah hapuskan dosa-dosanya insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas pertolongan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir di masjid ini melaksanakan salah satu kewajiban kita, salat subuh berjamaah. Setiap langkah kaki diberikan balasan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajat kita oleh Allah. Kemudian kita duduk di majlis yang insyaallah tidak ada majlis yang terbaik di atas muka bumi Allah melainkan majlis-majlis ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dengan iman dan ilmulah hamba-hamba Allah akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara tanda Allah mencintai, menyayangi dan ingin kebaikan untuk seorang hamba adalah yang mana Allah kemudian berikan jalan, Allah mudahkan hamba tersebut mengakses ilmu agama. Dan Allah berikan keistiqomahan kepada hamba tersebut untuk terus memperbaiki diri, menambah ilmu agama. Yang semoga insyaallah dengan itu Allah muliakan kita insyaallah. Amin. Selawat dan salam tercurah limpahkan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarat syafaat ada dua. Pertama, Allah izinkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat. Yang kedua, Allah redai orang-orang yang menerima syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga insyaallah kita diridai oleh Allah. Amin. Ya jemaah sekalian yang Allah muliakan, kita lanjutkan ta'lim pada kitab Al-Adabul Mufrad lil Imam Al-Bukhari rahmatullah alaihi. Pada pagi hari ini tema yang akan kita sampaikan adalah babun alladhi yasbiru ala adzan nas. Bab tentang keutamaan bersabar atas kejahatan, keburukan orang lain terhadap diri kita. Sabar terhadap fitnah-fitnah, baik fitnah terhadap diri sendiri ataupun fitnah terhadap agama. Dan kita sabar, istiqamah, tetap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada keistimewaan, ada keutamaan yang Allah dan Rasulnya janjikan. Jemaah sekalian Allah muliakan, Nabi SAW pernah menubuatkan bahwa nanti akan hadir, akan datang suatu zaman, suatu masa di mana kata Nabi, umat beliau sangat berat
memegang teguh prinsip-prinsip agama. Sampai-sampai Nabi mengibaratkan bahwa prinsip agama ini laksana bara api. Bara api yang harus dipegang. Maka bayangkan kalau kita megang bara api, Pak. Apa konsekuensinya? Megang bara api, tangan terbakar, tangan melepuh bara api. Kalau kita lepas, bara api ini lepas, hilang dari pegangan, hilang dari genggaman. Nabi SAW bersabda, "Ya'ti zamanun ala ummati," akan datang suatu masa kepada umatku, al-qabid ala dinihi kal-qabid alal jamrah. Orang yang menggigit dengan erat, menggigit dengan kuat. Menggigit ini artinya berprinsip kuat, teguh, memegang, mengamalkan, memasyarakatkan nilai-nilai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang memegang teguh prinsip agama ini seperti memegang bara api, kata Nabi. Coba bayangkan bagaimana berarti kondisi zaman itu, Pak. Ya mungkin zaman yang dimaksud oleh Nabi ini adalah zaman kita ini, di mana ketika kita berusaha untuk teguh dalam mengamalkan, menghidupkan, memasyarakatkan, memperkenalkan kepada manusia nilai-nilai agama, menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga, dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan lebih tinggi dari itu ingin menerapkannya dalam aturan-aturan yang lebih tinggi. Bayangkan di saat ini berbagai macam gelar-gelar buruk mungkin yang kemudian disematkan terhadap siapa yang berusaha untuk memegang prinsip-prinsip agama tersebut. Nah, disinilah kemudian Nabi SAW menyampaikan bahwa orang-orang yang sabar atas apapun kemudian gelar-gelar buruk yang disematkan oleh manusia, apakah itu radikal, kemudian terlalu kaku, dan seterusnya, maka hendaknya harus bersabar. Wabil khusus kalau kita ini mengajak manusia untuk menyembah Allah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengajak manusia mengibadahi Allah semata, meninggalkan kesyirikan, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak sedikit di antara kita kemudian mendengar berbagai macam hal-hal yang buruk yang disebut oleh manusia tentang diri kita. Makanya kemudian para ulama mengatakan salah satu nilai dan makna daripada azan, yang kemudian ketika azan itu, Pak, kita diperintahkan untuk menutup telinga. Para ulama mengatakan muadzin ini menyeru manusia untuk mengibadahi Allah, mengajak manusia. Maka ya udah fokus saja. Mengumandangkan azan itu menyebut nama Allah, mengingatkan manusia, mengajak manusia. Adapun kemudian
ada terdengar suara-suara yang mungkin ditujukan ke kita, terus jangan berhenti mengumandangkan azan, terus mengajak manusia. Dan Nabi SAW bersabda dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairun min alladhi la yukhalitun nasa wa la yasbiru ala adahum. Orang mukmin yang bergaul, bermasyarakat bersama manusia, bergaul, tidak mengasingkan diri, tidak mengucilkan diri. Yukhalid ini dia hidup biasa saja, ya, sebagai manusia sosial, sebagai tetangga, hidup bermasyarakat, dia bergaul, Pak. Bergaul. Karena ada orang yang tidak mau bergaul. Ada enggak, Pak, orang yang tidak mau bergaul dengan tetangga, bermasyarakat, ya, hanya mengasingkan diri dengan keluarga, bahkan tidak kenal dengan tetangga kanan kiri, bertahun-tahun hidup di suatu lingkungan tapi tidak kenal nama siapa tetangga sebelah kanan kirinya, karena memang nggak mau bergaul. Ada yang begitu, Pak? Ada, Pak? Baik, kemudian kita ukur nih bagaimana Islam tuh kemudian mengajarkan bagaimana sejatinya kita hidup. Tidak karena alasan bahwa nafsi-nafsi sehingga tidak peduli dengan lingkungan. Tidak kenal sama tetangga kanan kiri. Bagaimana Islam mengajarkan kepada kita. Nah, orang beriman yang mau bermasyarakat, bergaul bersama manusia, wa yasbir ala adahum, kemudian seandainya dia menemukan hal-hal yang tidak menyenangkan dia dalam pergaulannya itu. Karena ada orang nanti, saya nggak mau bergaul lah, nggak mau kebanyakan dengan masyarakat karena nggak ada kebaikannya, nggak ada manfaatnya. Kata kebaikan manfaat ini bisa saja maknanya adalah keuntungan sifat-sifat duniawi, atau mungkin ingin menjaga agamanya. Kalau ngumpul-ngumpul paling ngomonginnya masalah pekerjaan dulu, atau ngomongin orang dan seterusnya. Akhirnya dia mengambil opsi sikap, ya udah nggak usah dah. Nggak usah datang ke balai perkumpulan. Ya. Ditanya, kenapa nggak ikut gabung, Pak? Di situ nggak ada tema yang dibicarakan. Temanya cuma ngomongin orang, umpama. Karena ada orang yang mengambil sikap tidak mau tadi bergaul, membatasi diri karena tentang agama. Dia ingin menjaga agamanya. Atau karena alasan-alasan lain tadi. Nggak ada hal-hal manfaat yang didapatkan urusan-urusan dunia. Nah, hadis Nabi SAW yang mengatakan bahwa orang beriman dia tetap bergaul sebagai anggota masyarakat yang harus tahu kondisi dan keadaan lingkungannya, tidak hanya tahu seputaran dalam rumah dan lingkaran rumahnya itu, tapi dia harus tahu kondisi sekelilingnya. Wa yasbir ala azahum, dan kemudian kalau seandainya dia mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan hatinya. Nah, tidak menyenangkan ini banyak bentuknya. Kalau orang yang ingin menjaga agamanya, berarti sesuatu hal yang tidak menyenangkan dirinya adalah tadi, kok temanya yang dibicarakan ya itu doang. Kok nggak ada
masalah agama ya, masalah kebaikan. Temanya itu terus, akhirnya mengambil opsi tadi, tidak mau bergaul. Nah, orang yang kemudian tetap bermasyarakat, bergaul, dan dia sabar. Sabar di situ adalah maknanya dia berusaha memegang nilai-nilai agama dan ada niatan untuk menjadi kebaikan di lingkungan yang dia katakan tadi. Kok lingkungan kondisinya begini? Kalau semua orang kemudian mengambil opsi tadi, Pak, kondisi lingkungan tidak baik, tidak islami, kemudian semua mengambil opsi bahwa tidak perlu bergaul, maka keburukan tidak akan pernah hilang. Justru keburukan akan makin merajalela. Mengapa tidak kemudian kita mengambil sebuah sikap? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Satu. Kedua, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Yang ketiga, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kenapa kita tidak hadir menjadi solusi menghilangkan keburukan, fitnah, menghadirkan dakwah di situ? Kalau perkumpulan itu temanya seputaran itu saja, coba nyelah. Apa itu nyelah? Tahu enggak nyelah? Motong pembicaraan. Dia hadir di situ justru niatnya kebaikan. Niatnya untuk kebaikan. Di majelis itu yang selama ini mungkin dikatakan hanya perkumpulan atau ngumpul, tidak ada manfaatnya, dia hadir tapi niatnya memperbaiki. Kenapa bukan dia yang hadir kemudian menghadirkan tema-tema pembicaraan yang bernilai kebaikan? Nah, orang seperti ini yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam bab ini. Karena nanti ada bab yang lain, bahwa ternyata uzlah itu lawanan dari mukhalatah. Uzlah adalah mengasingkan diri, mukhalatah adalah dia mau bergaul. Dia mau bergaul. Nah, kenapa dia tidak kemudian melayakkan dirinya bisa merubah? Apalagi seandainya nih yang mampu merubah adalah orang-orang yang di lingkungan tersebut diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amanah apa? Amanah untuk memegang urusan masyarakat. Apakah itu RT RW? Ya. Jadi jamaah sekalian Allah muliakan, manusia sebagai makhluk sosial kemudian dia mau bergaul bersama manusia, bersama masyarakat, dan dia sabar atas apa yang didengar, apa yang dilihat, dan apa yang dia rasakan. Sabar di sini adalah berusaha mencari bagaimana menghadirkan kebaikan. Apa kata Nabi? Khairun lebih baik. Ini lebih berkualitas daripada alladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Itu lebih baik daripada orang yang mengambil sikap, mengambil pilihan, ya udah saya enggak mau bergaul, enggak mau keluar rumah. Karena apa? Wala yasbir, karena memang banyak cobaannya, ya, banyak fitnahnya. Tadi saya buka kajian ini dengan fitnah tentang apa yang dialami umat Nabi nanti di akhir zaman. Nah, orang yang kemudian sabar terhadap fitnah tersebut, maka itu lebih baik dibandingkan orang yang memilih uzlah, memilih mengasingkan diri, dan dia tidak sabar terhadap apa-apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, dan apa yang dia rasakan dalam hatinya.
Jadi hadis ini memerintahkan untuk bergaul dan mengajak manusia untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Karena dalilnya tadi ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat Nabi yang membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di antara surat yang memerintahkan kita untuk tadi ini bergaul bersama masyarakat dan saling menasihati ya surat Al-Asr. Surat Al-Asr, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu. Orang beriman yang tidak rugi. Wa amilus salihat, kemudian ada buah dari keimanan tersebut. Wa tawasau bil haqqi, engkau saling menasihati satu sama lain. Dalam apa? Dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Nah, kata ulama, termasuk di penjelasan ini syarah daripada hadis ini, bahwa enggak mungkin dong kita ada peluang, kesempatan untuk tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr ini kalau kita enggak bergaul. Enggak mungkin kita menjadi dokter bisa mengobati kalau enggak ada yang apa, Pak? Enggak ada yang sakit. Jadi kita harus, oh ini orang sakit nih. Dan kadang masalah agama nih, kadang kita nggak tahu bahwa diri kita itu sakit, nggak tahu. Makanya perlu kemudian orang yang paham tentang penyakit, ya gitu. Ya dia sampaikan Anda ini sakit. Gitu. Ini kalau dalam urusan agama, artinya ketika kita diberikan sedikit, diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu inilah wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ya, saling menasihati. Mungkin di perkumpulan ya, yang tadi saya sebutkan, mungkin di situ ada mungkin tetangga, sahabat, kawan, bertahun-tahun kita tinggal di sebuah lingkungan, nggak pernah ketemu di masjid sama teman ini, sama tetangga tersebut. Kita mau bertamu ke rumahnya juga ya nggak enak, dan dia tidak pernah minta kita datang ke rumah, dan orangnya tertutup banget umpamanya. Tapi ada kalanya dia datang di perkumpulan. Nah itulah kan di sini akses, kesempatan kita bergaul. Oh ini nggak pernah datang ke masjid nih, nggak pernah ikut taklim umpamanya. Disinilah peluang kemudian wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Bagaimana kemudian caranya menyampaikan keistimewaan salat berjamaah. Salatul fadzi khairun, salatul jama'ati khairun min salatil fadzi bi 27 darajah. Nah, di situ kita sampaikan. Ternyata ada hadis Nabi bahwa salat berjamaah itu 27, 25. Ada dua hadisnya, 27. Di hadis yang lain 25. Keistimewaan salat berjamaah dibanding salat sendirian. Ya nanti kita aja yang cari bagaimana pandai-pandainya kita kemudian mencari momentum, kemudian nyela, masukkan itu dakwah. Nah, jadi hadis ini tidak menganjurkan seseorang untuk mengatakan, saya nggak mau bergaul karena banyak fitnah. Ada ucapan daripada sahabat Abu Darda. Abu Darda, beliau ini sahabat yang kalau kita buka kitab-kitab hadis, kita temukan beliau ini memang sangat getol. Kalau bahasa kita sangat getol beribadah. Sampai istrinya pernah mengadu ke Nabi, ya, ngadu ke Nabi. Abu Darda ini setiap malam qiyamul lail. Jadi mohon maaf sehingga hak daripada istrinya itu sedikit terabaikan, bukan sepenuhnya. Tentunya sahabat kita enggak boleh mensematkan keburukan kepada para sahabat. Mereka udul radhiyallahu taala anhum wa radu'an.
Tadi ada haklah istri beliau yang kemudian istrinya mengadu kepada Nabi. Dinasihati Abu Darda ini, ya Abu Darda, ada hak daripada istrimu, ada hak daripada tubuhmu, hak ada matamu untuk kau istirahatkan, bahkan mohon maaf ada hak daripada kemaluanmu. Abu Darda ini mengatakan, ni'ma samatir rajul baitahu. Sebaik-baik tempat seseorang menjaga agamanya, kata beliau, agar tidak tersentuh fitnah, adalah baitahu, di rumahnya. Yakufu basarahu wa lisanahu. Karena kalau dia di rumah, dia bisa menjaga pandangan dan menjaga lisan. Berarti kalau ucapan Abu Darda ini, isyaratnya kemana, Pak? Isyaratnya apa? Jangan banyak bergaul. Ya, jangan banyak bergaul. Karena kalau kita banyak bergaul, kemungkinan besar mata kita ini banyak fitnah. Dan lisan kita pun banyak keburukan yang keluar dari lisan kita. Tadi mungkin ketemu ini, ngobrol dari tema A nyambung ke tema B. Mungkin tema A, tema B masih dalam tataran tidak haram, tapi masuk ke tema C, ada fitnah, ada ghibah dan seterusnya. Kata Abu Darda, kalau kau di rumah nggak ada orang yang kau ajak bicara, ya, penglihatan kita itu hanya sebatas tembok, ya fokus orang ibadah, berzikir dan seterusnya. Itu Abu Darda. Tapi lihat, memang Abu Darda ini subhanallah yang saya katakan tadi. Jadi jamaah sekalian Allah muliakan, kita sebagai orang-orang beriman yang Allah hadirkan kita di atas muka bumi ini, menghadirkan kemaslahatan, kebaikan, tentunya kemudian bisa menimbang dan mengukur bahwa ketika kita sebagai manusia sosial bergaul, maka ya jangan kemudian mengambil pilihan uzlah, menyendiri, tidak mau bergaul dengan alasan-alasan tadi. Apalagi jamaah sekalian, kalau ini temanya pernah saya sampaikan, apalagi kemudian dia tidak mau bergaul karena merasa bahwa ada hal kebaikan yang dia dapatkan dari tetangga kanan kiri atau dari masyarakatnya. Ya. Sehingga dia lupa hak-hak daripada tetangga, dia lupa hak-hak sahabat. Ya. Baik, saya jelaskan syarah daripada hadis ini. Ma yu'khadhu minal hadis. Apa kira-kira yang bisa kita ambil dari hadis ini? Ulama mengatakan fadlul mukhalati linnasi 'alal uzrati wal wahda. Ini ada keutamaan bergaul bersama manusia dibandingkan harus uzlah, mengasingkan diri, menyendiri. Li'anna alladhi yukhalitun nasa ya'muruhum bil ma'ruf. Bukankah dengan kita bergaul, kita dapat akses untuk mengajak orang lain melakukan kebaikan? Kalau semua orang pada tinggal di rumah, nggak mau ya bermasyarakat, kita nggak tahu tuh kegiatan apa. Ya di luaran ada kegiatan apa. Mungkin saja ternyata di lingkungan kita itu ada hal yang haram, bertentangan dengan hukum agama, bertentangan dengan undang-undang, ya berdampak terhadap hukum. Kita nggak tahu, dan bahkan mungkin nggak peduli. Orang-orang yang nggak peduli ini, ya Islam nggak menginginkan seperti itu. Kalaupun jamaah sekalian Allah muliakan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, ternyata pilihan Nabi itu apa? Pilihannya uzlah kan? Pilihan Nabi. Tapi ingat, itu beliau belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Belum ada perintah untuk berdakwah. Apa itu uzlah? Menyendiri. Nabi di mana? Di gua Hira. Sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Nabi itu beruzlah di gua Hira. Dia berzikir. Dia melihat kebobrokan akhlak daripada masyarakat Mekah saat itu. Ya. Sehingga Nabi tidak kuat melihat kondisi itu. Dan beliau, bagaimana cara merubahnya? Beliau nggak mampu dan belum ada tuntunannya. Belum ada panduannya.
masyarakat Arab saat itu tradisinya mabuk-mabukan, mohon maaf, zina, berjudi. Bahkan naudzubillah sampai dikisahkan dalam Al-Qur'an apabila mereka mendapatkan anak perempuan, anaknya dikubur hidup-hidup. Ya, saking rendahnya martabat saat itu. Perzinahan, perjudian, mabuk-mabukan. Nabi tidak kuat melihat itu, dan Nabi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Setetes khamar pun tidak pernah masuk ke dalam rongga mulut Nabi Muhammad yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dijaga. Nah, pilihannya Nabi uzlah. Yo, kenapa Nabi uzlah? Ini enggak boleh menjadi hujah, menjadi dalil bahwa agar kita terhindar dari fitnah harus uzlah. Saat itu enggak ada panduan buat Nabi, belum turun wahyu. Ketika turun wahyu ada perintah, Nabi mulai. Justru dia tinggalkan Gua Hira. Ya, justru dia datang tuh. Sebelum ada perintah untuk berdakwah terang-terangan, beliau datang ke rumah sahabat-sahabatnya satu persatu. Siapa kira-kira yang menerima agama ini? Dia datang ke Abu Bakar, dia sampaikan. Abu Bakar menyampaikan kepada Utsman. Dan terus satu persatu. Setelah ada perintah untuk mendakwahi agama, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, ya Nabi tinggalkan itu uzlah. Ya. Apalagi setelah ada perintah wa anzir ashiratakal aqrabin. Ya. Ya ayyuhal muddatsir qum fa anzir. Dakwah terang-terangan. Jadi keutamaan kita bergaul jamaah. Bergaul bersama masyarakat. Kemudian kita membangun niat bahwa dalam pergaulan itu kita berusaha menghadirkan kebaikan. Menghadirkan kemaslahatan. Ibarat sebuah cermin. Yang pernah saya sampaikan di majelis ini ibarat sebuah cermin. Hal yang buruk kemudian diperbaiki. Hal yang tidak baik berubah menjadi baik. Nah, itulah niat tadi, niat untuk mukhalatah, ya, bergaul bersama manusia. Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yamudduhum bi irsyadati dinihim. Dan mengajak mereka untuk mengamalkan nilai-nilai agama, din, agama. Kemudian mukhalatin nas idza kanat syar'iyyah fahiya minal ibadah. Bahkan ini dijelaskan dalam syarah hadis ini, bahkan kalau seseorang bergaul di masyarakat, di lingkungannya dengan niat untuk kebaikan, maka fahiya ibadah, maka dinilai ibadah dalam pandangan agama. Wa ghayatu ma fil uzlati at-ta'abbud, karena bukankah mengambil sikap untuk beruzlah itu adalah beribadah, gitu. Beribadah, meninggalkan maksiat, menutup akses maksiat sampai ke kita dan berniat ibadah. Orang menyendiri itu niatnya ibadah. Nah, kalau dua-duanya adalah pada akhirnya adalah tujuannya ibadah, maka ketika kita bergaul di masyarakat dan niatnya adalah tadi niat kebaikan-kebaikan itu, maka pun bernilai ibadah. Wa man khalatan nas bihaitsu ishtaghala bihim 'anillah. Tapi di sini ada warningnya, ada peringatannya. Kalau seandainya bergaul bersama manusia, bermasyarakat, kemudian kita disibukkan dengan pergaulan tersebut, mungkin kita hadir di sebuah perkumpulan, duduk bareng, ya, tapi membuat istighal anillah, membuat kita justru lalai
akan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Nah, inilah yang kemudian diingatkan wa anis sunan asy-syar'iyyah, dan melalaikan kita melaksanakan sunnah-sunnah Nabi, fahadza battalun. Mana batil, fahadza tidak diperkenankan. Ini batil. Falyafirra minhum, maka hendaknya dia menjauhi pergaulan-pergaulan seperti itu. Berarti memang selama kita bermasyarakat, bergaul tersebut niatnya untuk menghadirkan kebaikan, mungkin menjadi solusi dari hal-hal yang ada dalam lingkungan kita. Problem apa yang di lingkungan itu? Apakah keamanan, apakah pergaulan, dan seterusnya. Atau kondisi anak-anak muda di lingkungan yang kita tinggal. Nah, kalau itu menjadi solusi, silahkan. Tapi kalau pergaulan kita menyebabkan kita lalai daripada tanggung jawab kepada Allah, hal-hal yang wajib, maka tinggalkan. Jangan sampai ketika kita ada di sebuah obrolan, ada kumandang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini kan ada perintah, ada kewajiban untuk menegakkan salat. Bagi laki-laki ya datang ke masjid berjamaah. Kalau kemudian tadi tempat dia berkumpul, tempat dia ngobrol, melalaikan dia untuk menjawab panggilan Allah, maka disebutkan falyafir, maka hendaknya dia tinggalkan. Ya, maka hendaknya ditinggalkan. Kemudian al-hathu ala sabri ala al-adha. Ini hadis memerintahkan untuk bersabar. Ya, bersabar alal adza, atas keburukan-keburukan alladzi yanalu man da'a ila Allah. Keburukan yang dirasakan akibat dari ketika dia mengajak manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia mengajak manusia untuk taat kepada Allah, melakukan kebaikan-kebaikan, tapi ternyata dia mendapatkan keburukan-keburukan, balasan-balasan yang tidak baik, sebagaimana yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW, maka hendaknya dia bersabar. Pilihannya sabar. Sabar berarti bukan meninggalkan. Ya. Sabar berarti bukan kemudian berhenti. Sabar. Berarti sabar itu kan al-habsun nafsi. Ya udah, kita menerima resiko tersebut dan terus melakukan kebaikan-kebaikan. Wa yahtasibul ajra indallah, dan dia berharap balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang Allah muliakan, berarti hadis ini sangat dititik beratkan kepada siapa? Katakanlah kepada orang-orang yang diberikan ilmu agama oleh Allah, para ustadz, para guru. Nah, setelahnya itu ya kita mendapatkan ilmu dari guru kita, dari ustadz, dari kajian-kajian, maka hendaknya ilmu itu kemudian juga kita amalkan, kita sebarkan. Ya. Tidak semua orang mengetahui apa yang sudah kita ketahui. Kalaupun ada orang yang sudah mengetahui tapi hatinya belum terbuka, maka perlu kemudian ada orang yang mengetuk hatinya. Ada orang yang harus mengingatkan dia. Di antaranya tadi yang disebutkan adalah, ini kalau kita hitung, ya kita hitung jumlah kakak di lingkungan kita, berapa jumlah kaum muslimin yang laki-laki yang balik berakal, berapa jumlahnya, kemudian lihat berapa persen yang hadir di majlis, hadir di majlis dan hadir di masjid untuk melaksanakan salat berjamaah. Apakah di antara saudara-saudara kita kaum muslimin tersebut ada yang tidak tahu keutamaan salat berjamaah? Ada, mungkin tidak pernah mendengar.
kalaupun mereka tahu keutamaannya, tapi hatinya belum mendapatkan hidayah. Lalu bagaimana hidayah? Bagi yang bersangkutan ada perintah untuk menjemput hidayah. Bagi yang bersangkutan tidak boleh berpangku tangan, saya kan belum dapat hidayah. Ya. Dan itu tidak kuat menjadi hujah nanti di hadapan Allah. Ya Allah, saya dulu belum dapat hidayah, makanya belum pernah ke masjid. Bagi yang bersangkutan itu enggak menjadi dalil. Tapi bagi orang lain, kita yang faham, akan ditanya oleh Allah, pernahkah kau hantarkan hidayah? Pernahkah kau mengetuk pintunya? Pernahkah kau menyampaikan keutamaan-keutamaan itu? Belum pernah ya Allah. Ditanya, kau pernah bertemu dengan dia? Oh, udah sering ya Allah. Di mana? Di balai. Di balai lingkungan, di balai RW, di balai RT. Berapa kali? Bahkan mungkin ada agenda-agenda waktu-waktu yang sudah disepakati untuk bertemu, berkumpul di situ. Pernahkah kita mengetuk hatinya? Pernahkah kita sampaikan kebaikan-kebaikan? Ya. Jadi jamaah sekalian Allah muliakan, di sini kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menyampaikan syariat-syariat agama ini. Kalau seandainya kemudian mohon maaf ada gelar-gelar yang tidak baik disematkan ke diri kita, disitulah hendaknya kita bersabar. Bersabar dalam kebaikan itu lebih nikmat, ya, daripada seseorang kemudian merasakan sakit berat terhadap penyesalan meninggalkan kebaikan. Ya, nikmat daripada kesabaran setelah melakukan kebaikan itu lebih nikmat daripada ada rasa lelah dan berat yang dirasakan oleh seseorang setelah meninggalkan kebaikan. Ya. Jamaah sekalian Allah muliakan, Al-Quran memotivasi dan mengajak setiap siapa saja yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan ilmu tersebut. Tadi ayat yang saya baca, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ini ayat untuk semua, bukan untuk satu golongan. Kadang ayat ini kan kita dengar dibaca oleh sebagian kelompok jamaah. Jamaah yang lain jarang membaca ayat ini, padahal ini ayat semua untuk umat Nabi Muhammad SAW. Kau menyampaikan kebaikan, menyampaikan kebenaran, menyampaikan ilmu. Ketika ada perintah menyampaikan, berarti di situ tersembunyi isyarat bahwa layakkan diri kita juga untuk pantas menyampaikan ilmu itu. Artinya belajar. Ya, belajar. Di antara bentuk belajar kita adalah hadir di kajian-kajian seperti ini. Saya jamaah sekalian Allah muliakan, mungkin ada yang ingin bertanya terkait tema di pagi hari ini atau mungkin di luar tema, silakan sambil menunggu waktu syuruk. Ya. Silakan. Pak yang di sini biasa bertanya, di sini duduk nih. Beliau kemana? Kenapa enggak hadir pagi hari ini? Mana beliau? Beliau sakit? Hah? Kalau sakit semoga Allah sembuhkan, Allah sehatkan. Amin. Masya Allah. Beliau biasanya duduk di sini. Bapak ini biasanya nanya. Silakan Pak. Tidak ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada nih kita lanjutkan sambil menunggu waktu salat sunnah. Baik, dijelaskan di sini faqad taqulul uzlatu li syakhsin afdal. Jadi penjelasannya, apakah memilih opsi bahwa ya udah saya enggak usah bergaul itu lebih baik, atau al-mukhalatah, ataukah bergaul, mana yang lebih baik? Dijelaskan dalam kitab ini, terkadang memang
takunul uzlatu li syakhsin afdal. Bagi seseorang terkadang dia menyendiri, tidak banyak bergaul dengan masyarakat dengan tujuan tadi menjaga agamanya, itu lebih baik. Pilihannya itu lebih baik. Wa takunul mukhalatu li akhar afdal. Sebaliknya, bergaul bersama masyarakat walaupun di situ banyak hal-hal yang mengancam agama kita, baik lewat pandangan, pendengaran, ya, pergaulan, tapi mukhalatah, bergaul itu lebih afdal, lebih baik. Ya. Yang membedakannya apa? Ma'an niyati. Memang yang menjadi tolak ukurnya adalah apa niatnya. Annal uzlati la yu'fa minal jum'ati. Ya. Hanya saja seseorang ketika mengambil pilihan tadi menyendiri, tidak mau bergaul, tidak boleh kemudian menghilangkan hukuk al-muslimin, hak-hak saudara-saudara muslim. Ya, sekarang kita tanya Pak, kalau kita tinggal di sebuah lingkungan, hak-hak seorang muslim yang pernah juga kita sampaikan di majelis ini, apa hak seorang muslim? Pak, hak sesama muslim. Di antara haknya mereka adalah at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Menolong, membantu dalam kebaikan. Itu hak. Saling menolong, saling membantu. Karena Nabi mengumpamakan mathalul mu'minin fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi. Perumpamaan orang-orang beriman itu dalam tawadihim, saling mengasihi, wa tarahumihim, dan saling menyayangi, wa ta'atufihim, dan saling berlemah lembut. Mathalul jasadi, laksana satu tubuh. Ya, laksana satu tubuh. Idza ishtaka minhu udwun, apabila satu anggota tubuh merasakan sakit, maka seluruh anggota tubuh ini pun merasakan sakit. Sakitnya apa kata Nabi? Bis-sahari wal humma. Tidak bisa tidur dan merasakan demam. Nah, itu hak saudara muslim, ya. Bahwa kalau tangan kiri ini kotor Pak, tangan ini kotor, maka tangan kanan nggak boleh mengatakan, udah kau bersihkan aja sendiri tanganmu, kau bersihkan sendiri. Kata tangan kiri, gimana saya bisa bersihkan? Ya kamu diciptakan jadi tangan kanan ya untuk membersihkan aku. Ini kalau luka Pak, luka, nggak boleh tangan kanan mengatakan, ya udah kau obati sendiri, kau bersihkan sendiri, ambil tuh betadin. Yang kiri mengatakan, kau diciptakan itu sebagai pasangan tangan kanan, kalau aku luka ya kau balut. Nah, itulah sesama muslim. Jadi hak tangan kiri ini adalah dia mendapatkan akses bantuan, pertolongan yang diberikan oleh tangan kanan. Tangan kanan. Ketika saudara muslim ada kesulitan, maka wajib, ya, ada kewajiban bagi seorang mukmin muslim lainnya untuk menolongnya, membantunya. Apalagi dalam urusan agama Pak, itu ada kewajiban, ya, saling mengingatkan. Kalau sakit asam urat, tahu asam urat Pak? Asam urat ini pengaruh umur Pak, betul nggak? Asam urat, Bapak asam urat Pak, coba sembuh. Soalnya tadi digelus. Ya. Yang asam urat, semoga sembuh asam uratnya, amin. Asam urat terasa, nyeri di kaki.
Kemudian dikasihlah obat sama dokter. Ya, dikasih obat. Diapain? Kata dokter, Pak, ini obat asam uratnya. Diminum. Pas diminum, mulut mingkem. Nggak mau menelan obat itu. Kaki nanya, kenapa kamu mingkem mulut? Kamu nggak mau saya sembuh. Mulut bilang, kamu yang sakit, kok saya yang harus minum? Kok saya yang harus minum, kamu yang sakit? Pantas nggak begini, Pak? Enggak. Ya mulut harus buka, mulut telan, biar ini sembuh. Saya ingat dulu kalau di kampung tuh, Pak, sakit apapun, mau sakit kepala, muntaber, sakit perut, sakit apapun, diapain, Pak? Disuntik. Ya kan, di kampung pokoknya suntik aja. Mantri datang, sakit apa, Pak? Demam, suntik. Nggak ada pil tuh, nggak ada obat, pokoknya suntik. Sakit apa, Pak? Asam urat, suntik. Sakit apa, Pak? Pusing, pokoknya kan suntik terus. Ya kalau begini, mohon maaf, marah, kepala sakit, kenapa saya yang ditusuk? Mohon maaf, kata bokong. Kaki yang sakit, kenapa saya yang ditusuk? Perut sakit, kenapa saya yang ditusuk? Tapi pernah nggak itu, mohon maaf, protes? Ya, enggak. Karena memang wasilah saya nih, lewat wasilah saya, kaki sembuh, biiznillah, kepala sembuh, biiznillah, perut sembuh, biiznillah. Ya wasilah saya. Ya, mohon maaf, Pak, nggak ada orang sakit gigi kemudian giginya disuntik, ya kan? Paling dicabut. Sakit perut kemudian perutnya disuntik, nggak? Ada anggota tubuh yang sakit, tapi anggota tubuh lain yang harus memang rela, siap merasakan sakit. Untuk apa? Agar anggota tubuh yang lain sembuh. Memang ada arus orang yang bersabar. Demi apa? Demi kebaikan orang lain. Kenapa Nabi dulu bersabar? Dilempari, dicaci maki, dihina, Nabi sabar. Nggak apa-apa sakit. Demi apa? Demi keselamatan umatnya. Demi keselamatan orang lain. Ya. Makanya kemudian ini nggak boleh kita hanya fokus terhadap kesenangan, kenikmatan kita sendiri. Ya. Islam tidak mengajarkan itu. Ini terlebih nasihat ini lebih pantas, lebih layak dan terus disampaikan kepada siapa? Kepada juru dakwah, para pengemban syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semua kita hakikatnya lah mengemban syariat itu. Tapi ada orang yang ya dipilih lah. Kan enggak semua duduk di sini. Ini saya sendirian duduk di sini menyampaikan, yang lain mendengar. Tapi mohon maaf, bukan berarti yang di sini lebih baik, lebih soleh, lebih taat, tidak. Tidak. Tapi ada orang yang harus menyampaikan kebenaran, walaupun kebenaran itu kemudian mantul balik menjadi sesuatu hal yang menyakitkan buat dia. Maka kalau itu terjadi, sabar, isbir. Silakan bergaul, bermasyarakat. Tapi niatnya ilmu yang kita dapatkan kita sampaikan. Ada orang lain, apalagi itu keluarga, apa itu sahabat, kita lama bersahabat tapi tidak pernah ketemu di masjid, tidak pernah lihat salat berjamaah. Maka sahabat yang baik itu ya berusaha untuk mengajak sahabatnya mendapatkan akses kebaikan dan melakukan kebaikan itu. Ya. Tapi jamaah sekalian Allah muliakan, kajian kita pada pagi hari ini mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dan kita berusaha untuk mengamalkan. Karena yang membedakan antara yang menyampaikan dengan yang mendengar adalah pada tataran mengamalkan. Kalau yang hanya menyampaikan saja kemudian tidak mengamalkan, justru menjadi hujjatun alaihi. Nauzubillah min dzalik, mungkin nanti akan dituntut dengan apa yang disampaikan. Namun bagi yang mendengar kemudian berusaha, ya Allah, inilah ilmu yang kita dapatkan, berusaha kita amalkan, tentunya itu lebih baik. Dan ingat, ilmu ini juga akan menjadi hujjatun lana au alaina, akan menjadi saksi kebaikan atau mungkin nanti menjadi
sesuatu hal yang akan menuntut kita di akhirat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Baik jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah jadikan kita hamba-hamba yastami'unal qaula wa yattabi'una ahsanah, mendengar sebuah nasihat, berusaha untuk mengamalkannya. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.